Mari kita memuji sebuah lagu pujian 117 dari Psalm. Dan kita akan mempersiapkan diri kita, hati, pikiran, perasaan, batin kita pada firman Tuhan, supaya banyak manfaat dan berguna bagi kehidupan kita dan keluarga. Selidiklah kehendak-Mu ya Allah. Engkau yang mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Engkau juga Tuhan yang menyelidik betapa hati kami Tuhan ingin dan rindu mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, itu sebabnya Tuhan, jikalau pada siang hari ini kami mendapat kemurahan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang mengurapi kami semua, Engkau yang sendiri menyatakan kehendak firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Supaya nyata Tuhan, bahwa kebenaran-kebenaran firman-Mu nyata dalam kehidupan kami selanjutnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu penuh dengan banyak kekurangan Tuhan, tapi oleh karena kemurahan-Mu, Engkau memberi kesempatan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Engkau yang sudah menyelidik setiap kehidupan kami semua. Engkau juga yang senantiasa membaharui dan menyucikan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Ya, pada kesempatan ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan, kehendak dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada beberapa waktu yang lalu, atau 2 minggu yang lalu ya, itu ada Tuhan izinkan kita mengerjakan baptisan ya, dan kemudian juga ada penyerahan atau tabisan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, baptisan itu sendiri sebenarnya adalah Tuhan menguburkan dosa-dosa kita, dan Tuhan sudah menebus setiap kehidupan kita. Oleh karena itu adalah salah besar ya, kalau anak-anak Tuhan yang sudah dibeli dan sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi kemudian hatinya masih menimbang-nimbang, masih ragu apakah untuk Tuhan atau tidak. Karena jika terjadi demikian, berarti kehidupan itu tidak menghargai tebusan Tuhan, atau bahkan kasarnya merampas milik Tuhan. Tubuh yang telah dibeli atau yang telah ditebus oleh Tuhan, jelas itu digunakan untuk Tuhan. Tubuh itu digunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ada yang baca siapa? Ya, baik. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di antara kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi jelas ya, saudara-saudara. Tidak mungkin tubuh yang sudah ditebus itu, ya, digunakan untuk perkara yang lain yang tidak memuliakan Allah. Karena dengan demikian berarti dia merampas miliknya Tuhan. Dan juga tidak mungkin tubuh itu digunakan memuliakan Allah itu tidak ada separuh-separuh. Ya. Tidak ada separuh-separuh. Sudah cukup waktu-waktu yang lalu mungkin kita melakukan hal tersebut. Ya. Kita melakukan hal-hal sifatnya yang kesenangan jasmani, kesenangan dunia, kesenangan daging. Ya. Sebab hanya ada 2 alternatif. Di luar Tuhan atau di dalam Tuhan. Di luar Tuhan itu berarti kemuliaan dunia, kebinasaannya berujung atau berakhir pada kebinasaan, atau di dalam Tuhan. Ya. Tubuh itu menjadi rumah Allah, rumah Tuhan, atau menjadi rumah berhala. Jika tubuh itu dipakai bukan untuk Tuhan, berarti dia merampas miliknya Tuhan, dan itu berarti berhadapan dengan Tuhan sendiri. Ya. Seperti contoh, kalau kita mengambil sesuatu milik orang lain, merampas, pasti kita akan berhadapan dengan pemiliknya. Demikian juga tubuh kita, ya, tubuh yang sudah ditebus. Setiap kehidupan yang telah ditebus oleh Tuhan berarti kehidupan itu telah berarti kehidupan itu telah dimerdekakan dari dosa. Ya. Sebagaimana pengalaman baptisan
yang Tuhan kerjakan pada 2 minggu yang lalu ya kepada saudara-saudara. Dan selanjutnya, bagi setiap orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, maka ada bagian untuk menjadi hamba Allah. Jadi bukan setelah dimerdekakan dari dosa kemudian kehidupan itu jadi bebas, berbuat apa saja menurut kehendaknya sendiri, ya, bukan ya, terhadap tubuh itu ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan setelah dimerdekakan dari dosa, dia menjadi hamba Allah. Ada bagian menjadi hamba Allah. Kehidupan yang telah dimerdekakan dari dosa itu adalah kehidupan yang telah menguburkan dosa-dosa, tabiat lama melalui pengalaman baptisan air dan kemudian lahir baru mengalami kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru itu selanjutnya tidak untuk melakukan dosa lagi. Ya, memang karena kita masih berada dalam tubuh jasmani yang fana, daging, memang ada kalanya kita terjatuh, ya. Ya. Tapi dosa-dosa yang lama itu sudah dikuburkan, sehingga apa? Sehingga hidup yang baru itu dia mengalami penyucian. Mengalami jatuh, mungkin kekurangan, kesalahan, dia terus mengalami penyucian. Kehidupan yang baru itu kemudian dipakai, kehidupan yang baru itu kemudian mengalami penyucian terus dan terus dan terus. Bahkan firman Tuhan kemudian untuk menghasilkan buah. Kita baca di suratan Roma, pasal yang ke-6, terlebih dahulu kita baca ayat yang ketiga dan keempat. Silakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Dosa-dosa yang lama dikuburkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Supaya sebagaimana Kristus dibangkitkan ya oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kehidupan itu kemudian keluar di dalam air, lahir baru dalam hidup yang baru. Ayat yang ke-20. Kita lompat ayat 20 dan sampai 22. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ialah kematian, dosa yang lama itu ya. Terus? Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Iya. Hidup yang baru itu, sedikit ada koreksi ya. Kalau beberapa kali waktu-waktu yang lalu Bapak Gembala sering mengatakan yang benar, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba Allah. Jadi setelahnya itu tidak ada ya dalam terjemahan yang lain ya. Dan jadi setelah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, membawa kehidupan kita pada penyucian, pengudusan. Dan akhirnya, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kehidupan yang baru itu kemudian dipakai untuk menghasilkan buah. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, jelas kehidupan yang sudah ditebus, sudah mengalami baptisan, ya, itu dipakai untuk melayani Tuhan. Sekecil apapun melayani Tuhan. Setelah proses dimerdekakan dari dosa, maka tubuh itu mengalami atau terjadi proses penyucian, dan proses penyucian itu
otomatis dirasakan pada kehidupan yang ada bagian dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Jadi saling terkait. Setelah dimerdekakan dari dosa, dia ada bagian menjadi pelayan, menjadi hamba. Dan karena menjadi hamba, dia juga mengalami proses penyucian. Demikian juga sebaliknya. Orang yang mengalami proses penyucian itu ada bagian di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu pekerjaan Tuhan atau pelayan pada Tuhan bukan pekerjaan yang sepintas, ya, atau yang biasa, atau sering dikatakan sambil lalu, atau dikatakan bisa kalau sempat, ya. Ini bukan berlaku hanya kepada hamba-hamba yang full time, ya. Kalau full time, oke. Dia memang itu menjadi bagian dalam kehidupannya, Lewi. Tapi bukan berarti kemudian yang bukan Lewi, yang bukan full time, kemudian bisa pelayanan pekerjaan itu sekedarnya saja. Atau kalau sempat, ya, bukan, ya. Tapi kita lakukan dengan kesungguhan, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Kenapa? Ya, karena kehidupan itu sudah mengalami penebusan. Dan tadi sebagaimana dikatakan di ayat pertama tadi, kehidupan itu menjadi milik Tuhan dan menghasilkan buah. Jadi itu, ya. Jadi oleh karena itu kalau saudara-saudara dikasihi Tuhan, mendapat kemurahan, ambil bagian dalam pelayanan apapun juga, sekecil apapun, entah itu sangkur, lukur, main musik, melayani sekolah minggu, memperhatikan orang tua, wulan, memperhatikan orang lain. Lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Karena tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, jika perkara-perkara jasmani saja kita seringkali berusaha mati-matian, ya. Beberapa waktu yang lalu sampaikan firman Tuhan juga kalau tidak salah, saksian. Kalau untuk perkara jasmani kita bekerja siang malam, bukan sampai lembur dan sebagainya, mati-matian untuk mendapatkan perkara yang sebenarnya. Perkara yang membawa kita pada kekekalan. Orang seringkali berlomba-lomba, bekerja tidak pengenalan dan sebagainya. Itu untuk perkara jasmani yang sebenarnya akan binasa. Kenapa untuk hal-hal perkara rohani yang menyangkut kehidupan kekal kita, kenapa kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh? Jadi melayani Tuhan itu ada kesungguhan, ada tanggung jawab, dilakukan dengan benar, dengan sungguh. Di dalam melayani Tuhan, ini hal yang lain juga. Seorang pelayan di dalam melayani Tuhan, dia juga harus berpakaian imam. Ya, sebagaimana pakaian imam besar Tuhan Yesus. Berpakaian suci, kesucian, kehidupan yang suci, yang sebenarnya juga merupakan kemuliaan. Jadi pakaian dari imam, dari pelayan itu sebenarnya juga kemuliaan, keagungan, kehormatan bagi seorang imam. Ya, kita membaca, ya, ini kita ada contoh atau apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama di Keluaran pasal yang ke-28. Keluaran pasal yang ke-28 ayat yang
Ya, ayat yang kedua. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Ya, sebagai perhiasan kemuliaan. Jadi pakaian bagi seorang pelayan, seorang imam itu adalah kemuliaan, ya. Kita merujuk pada Imam Harun, ya. Misalnya katakan, haruslah engkau membuat pakaian kudus, sucian bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Ya, jadi jelas, bagi seorang pelayan ada pakaian kekudusan. Itu sebabnya, ya, itu sebabnya bagi seorang pelayan dia harus mau disucikan. Ya. Bagi seorang pelayan, dia harus mau disucikan. Dan untuk itu, karena dia harus mau disucikan, dan untuk itu dia jelas harus ada setia dalam ibadah. Karena proses penyucian itu terjadi ketika kita dalam suasana ibadah. Firman yang mengoreksi kehidupan kita. Dengan setia beribadah, maka ada kesempatan kehidupan itu disucikan oleh firman, disucikan oleh pribadi yang menebus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pakaian dari imam-imam adalah pakaian kerendahan hati. Ya. Pakaian kerendahan hati itu salah satu. Ya, ada ya dalam kita mungkin sudah pernah mendengar dalam beberapa waktu yang lalu, nanti kita juga akan periksa juga. Pakaian imam itu ada beberapa. Tadi kalau pertama saya singgung pakaian kesucian, kekudusan. Salah satu pakaian yang lain dari seorang imam itu adalah pakaian kerendahan hati. Pakaian ini menunjuk, ya, sebagaimana kita pakaian ini menunjuk pada solah tingkah kita, perilaku kita. Ya. Nah, karena tadi salah satu pakaian ini adalah pakaian kerendahan hati, maka itu juga berarti bagi seorang pelayan ada perilaku kerendahan hati. Kita baca ya, coba ya, Injil Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal yang ke-18. Ya. Ayat yang Matius 18 ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, Ya. kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, ya. dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Dia menyambut aku. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Tuhan katakan seperti itu. Ya. Artinya apa? Bagi seorang pelayan, itu pakaian atau perilaku kerendahan hati. Itu mutlak. Firman Tuhan katakan seperti itu. Bagi seorang pelayan harus ada tanda kerendahan hati. Bukan malah sebaliknya tinggi hati atau bahkan congkak, sombong. Kita ingat juga firman Tuhan yang lain mengatakan, ya, Rasul Petrus mengatakan, Tuhan mengasihani, dalam surat Petrus, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati,
tetapi menentang orang yang congkak. Kita baca ya ayat tersebut, 1 Petrus pasal yang kelima. Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu terhadap seorang yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dia mengasihani orang yang rendah hati. Sebaliknya pada orang yang congkak, congkak itu sama dengan sombong. Saya nggak tahu kalau sekarang mungkin ada istilah baru songong, itu apa sama dengan sombong atau nggak, saya nggak tahu, orang muda yang tahu. Songong sama nggak sama dengan sombong? Beda ya mungkin ya, saya nggak tahu. Oh iya. Ya, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Bahkan tadi dikatakan, ya, rendahkanlah dirimu seperti sebagaimana anak kecil tadi, karena dia akan melihat kerajaan surga. Apalagi bagi seorang muda, ya, tadi di awal dikatakan, demikianlah juga kamu, hai orang muda. Ya, orang muda itu biasanya semangat soalnya. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya, memang kepada orang muda dikatakan tunduklah, tapi kemudian dan kamu semua, artinya bukan orang muda aja, semuanya berarti. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan menentang atau orang yang congkak, sebaliknya dia mengasihi orang yang rendah hati, ya, karena dia mau mengangkat kehidupan tersebut. Ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Itu maksud Tuhan. Ya, kenapa kita merendahkan diri terhadap yang lain? Supaya ada saatnya nanti Tuhan yang akan mengangkat, Tuhan akan yang mempermuliakan, Tuhan yang akan meninggikan. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Memang ada saatnya. Jadi jangan kita yang ingin meninggikan diri, biar waktunya Tuhan sendiri yang akan mempermuliakannya, akan meninggikan kita. Yang Tuhan tuntut bagi kita adalah kerendahan hati. Apalagi bagi seorang imam, seorang pelayan. Itu yang Tuhan kerjakan. Jadi rendahkanlah diri kita terhadap yang lain, apalagi sesama anak Tuhan. Ya. Tidak usah saling, kalau orang Jawa bilang pengkerengan ya mungkin ya, saling menampilkan diri, ya, tidak usah ya. Injil Matius, saya kurang tahu apakah ada gambar mempelai. Injil Matius pasal ke-18 sampai 19 ada barangkali? Ya. Ini kita kembali juga kepada pengajaran tabernakel, dalam pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Jadi saya coba kita coba mengingat kembali apa yang sudah kita terima pada waktu yang lalu. Jadi Injil Matius, nanti ditampilkan, Injil Matius pasal yang ke-18 dan 19 ini, dia merupakan ayat-ayat yang terkena pakaian imam besar dan imam-imam. Ya. Kita coba buka Injil Matius pasal yang ke-18. Belum, ya. Gak apa-apa, nanti kalau sudah ada. Matius 18
Injil Matius pasal yang ke-18 sampai 19 ini merupakan ayat-ayat yang terkena pakaian imam besar dan imam-imam. Ya, Injil Matius pertama, Injil Matius pasal yang tadi kita sudah baca, Injil Matius 18 ayat 1 dan sampai 5. Ini dalam catatan saya dan sudah kita terima juga waktu yang lalu penjelasannya dari Bapak Gembala kita. Ini terkena pakaian kerendahan hati, ya, pakaian kerendahan hati. Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Kemudian pasal yang ke-18 ayat 6 sampai ke 11 ini terkena pakaian sengsara bagi seorang pelayan, seorang imam. Ini juga menjadi bagian, menjadi pakaian perilaku, pakaian sengsara. Kemudian Injil Matius pasal yang 18 ayat yang ke-12 sampai ke-14 ini terkena pakaian keselamatan. Ya. Dan kemudian pada ayat yang ke-15 sampai 26, ya, ayat 15 sampai 26 ini 20 maksud saya, ini terkena pakaian pengampunan. Ya. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-21 sampai yang ke-20 sebentar. Iya, 21 sampai ke 35 ini pakaian pengampunan tak terbatas. Dan yang terakhir Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 12 ini pakaian keseharian kita dimanapun kita berada. Jadi bagi seorang pelayan, kehidupan yang melayani Tuhan, seorang pelayan atau kehidupan yang melayani Tuhan, jelas pakaian-pakaian tersebut merupakan pakaian yang harus dipakai. Pakaian kerendahan hati, pakaian sengsara, pakaian keselamatan, pakaian pengampunan, bahkan pengampunan tak terbatas, dan kesucian. Seorang yang melayani Tuhan sebagai bukti bahwa ia milik Tuhan, ya, ia sudah ditebus oleh Tuhan, rela menanggung sengsara, pakaian sengsara, ya. Tidak suka menghakimi, ya. Sebaliknya, ya, lawan dari menghakimi, mengampuni. Sebaliknya memiliki hati yang suka mengampuni. Itu juga pakaian dari seorang pelayan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, ya, kalau kita membaca, ya, ayat tersebut dari Injil Matius pasal 18 tadi, ya, bahkan Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali dalam sehari, pengampunan tak terbatas. Ya. Saya teringat, nggak sengaja nonton di TV, Presiden 7 Jokowi, ya, waktu saat dia ditanya wartawan, sabar ada batasnya, katanya. Suatu saat, makanya dia kemudian melaporkan. Tapi firman Tuhan berkata lain. Pengampunan tak terbatas. Ya. 70 kali 7 kali dalam sehari, coba bisa dibayangkan itu. Satu hari aja 24 jam. Ini kalau 70 kali 7 kali dalam sehari berapa menit, berapa itu? Setiap kali, artinya apa? Mempunyai implikasi setiap kali. Jadi tidak terbatas pengampunan itu. Tuhan saja yang seperti itu sudah mengampuni kita. Kenapa kita mesti meninggikan diri, ya? Tidak ada pengampunan. Bahkan, ya, itu artinya pengampunan tak, ya. Kita baca aja, ya, Injil Matius pasal yang ke-21. Oh ya, ini, ya, kurang jelas, ya, yang gambar Tuhan Yesus saja mungkin.
Harusnya ada itu bagian saya nggak ngerti ya. Ya, itu jelas ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti mungkin ada kesempatan lain ya. Jadi saya ingin sampaikan. Jadi saudara dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 18 kita baca ayat 21 dan 22. Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dalam sehari. Ya. Artinya pengampunan tak terbatas. Ya, agak di bawah. Terkena pakaian, iya, ya, ya. Pakaian ini ya, Matius 18 sampai 19 ayat 15 ya. Itu terkena pakaian imam. Terkena pakaian imam besar dan imam ya. Jadi kita sudah dengar. Jadi Injil Matius 18 ayat 1 sampai 5 pakaian kerendahan hati, ayat 6 sampai ayat 11 pakaian sengsara, ayat 12 sampai 20 sampai 14 pakaian keselamatan, ayat 15 sampai 20 pakaian pengampunan, ayat 21 sampai 35 pakaian pengampunan tak terbatas, dan yang terakhir Injil Matius 19 ayat 1 sampai 12 pakaian kesucian. Saudara dikasihi Tuhan, seseorang yang melayani Tuhan juga kehidupannya ditandai dengan perbuatan yang suci. Itu sebabnya perlu kesetiaan dalam ibadah supaya pelayanan yang dilakukan itu benar, supaya proses penyucian itu terus bekerja dan terus dilakukan. Tubuh kita telah ditebus dan menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu, mari kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan saja saat di gereja, saat ibadah, ya, tapi dimanapun kita berada. Sebab seorang pelayan Tuhan itu tidak hanya saat dia berada di gereja, saat melayani pekerjaan, saat di ibadah, tidak. Tapi dimanapun dia berada, dia statusnya menempel, melekat, dia seorang pelayan. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, selalu kita pakai, dimanapun kita berada. Bahwa kehidupan kita berada dalam bagian pembentukan tubuhnya, supaya kemuliaan Tuhan itu yang saatnya dinyatakan di dalam diri kita. Saudaraku, kehidupan yang telah dilepaskan, telah dimerdekakan dari dosa, itu menjadi hamba atau menjadi senjata kebenaran. Suratan Roma pasal yang ke-6, kita kembali ke suratan Roma tadi ya. Roma pasal yang ke-6. Bentar. Ya. Ayat yang ke 12 sampai 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Ya. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Karena kasih karunia dari Tuhan itu. Ya. Karena kasih karunia lewat korbannya di Golgota itu yang menyelamatkan kita.
yang sudah menebus kita, yang sudah menguburkan dosa-dosa kita yang lama untuk lahir baru. Oleh karena itu tadi dikatakan, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Saudara-saudara, kehidupan yang dipakai oleh Tuhan berarti kehidupan itu senantiasa berada dekat dengan Tuhan. Ya. Dan itu memang posisi kedudukan yang sebenarnya bagi seorang pelayan. Dia harus tetap berada di mana tuannya berada. Itu yang Tuhan tuntut bagi seorang pelayan. Ya. Dia atau kehidupannya yang ada bagian dalam pelayanan, dia selalu berada dekat kepada tuannya. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ya, ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani Tuhan, dia dikatakan dia harus mengikut Tuhan, dan di mana Tuhan berada, di situ pun pelayanku berada. Jadi artinya apa? Ya artinya kita harus setia. Kita harus setia beribadah. Jika seorang melayani Tuhan, tapi waktu jam-jam ibadah dia kemudian tidak berada di tempat ibadah, ya mungkin akan bertanya-tanya. Ya, apalagi ya mungkin ada saatnya memang berhalangan. Apalagi itu ternyata dipakai untuk saat ibadah, dipakai untuk hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman. Ya. Ya, memang ada kalanya mungkin pas saat ibadah berhalangan, entah karena satu lain hal ya. Tapi jangan itu pas saat ibadah sudah tidak beribadah, malah melakukan hal-hal yang sifatnya jahat. Apalagi menjelekkan orang. Ya. Siapa yang melayani Tuhan, dia akan dihormati Bapa. Ini menunjukkan pada besarnya penghargaan yang Tuhan berikan bagi seorang pelayan, bagi kehidupan yang ada tanda pelayanan. Demikian juga sebaliknya. Ya. Tuhan memberikan penghormatan kepada setiap orang yang ada bagian pelayanan. Sebaliknya juga, penghormatan kepada Bapak itu ditandai dengan orang yang suka melayani. Jadi kalau kita menghormati Bapak ya harus suka melayani. Itu sudah istilahnya sudah, orang bilang sudah rumusnya ya. Ya, seperti di perkara-perkara jasmani, ya. Kita menghormati, katakanlah anak-anak. Kita menghormati orang tua, ya, ayah papa kita, bapak ibu kita. Ya, otomatis kalau menghormati dia mau disuruh, tidak membantah, tidak melawan, apalagi melawan. Demikian juga Bapa kepada orang yang suka melayani. Jadi penghormatan pada Bapa itu ditandai dengan melayani. Karena dengan melayani ada pelayanan, maka nama Bapa lah yang dipermuliakan. Jadi kita melayani, ini sekali lagi juga bukan supaya kita dipuji,
bukan supaya kita dikagumi, ya. Tapi semata-mata pelayanan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, penghormatan kepada Bapa. Ya. Tidak ingin, jadi pelayanan yang dilakukan dengan rendah hati, tidak ada ingin dipuji manusia, ya. Sebab firman Tuhan mengatakan, apa yang dipuji manusia itu ternyata dibenci oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-16. Jadi lebih baik kita menyenangkan hati Allah, hati Tuhan. Jangan ada perasaan atau keinginan melayani supaya itu dipuji. Jangan, ya. Biar Tuhan saja yang dipermuliakan. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Lukas 16 ayat yang Lukas 16 ayat yang ke-15, betul. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Iya. Ya. Jadi jangan terbuai, ya. Jangan terjebak pada pujian manusia. Ya. Artinya jangan sampai kita kemudian lupa diri. Ya. Sehingga kemudian itu menjadi awal jadi kejatuhan. Kita ingat juga firman Tuhan mengatakan Lucifer, dia meninggikan diri. Aku hendak, pada seringkali kita dengar dari firman Tuhan pada beberapa waktu lalu dari Bapak Gembala sampai 5 kali, aku hendak. Tapi Tuhan nyatakan, campakkan akhirnya. Jadi jangan sampai kita melakukan atau melayani pekerjaan Tuhan itu karena ingin dipuji. Lakukanlah kita dengan sebagaimana tadi di awal, pakaian kerendahan hati. Pelayanan atau yang rendah hati itu terjadi karena dia mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan yang menampilkan pribadi Tuhan Yesus sendiri. Ya. Saudara-saudaraku, dengan mengenal firman Tuhan yang benar, maka kehidupan itu akan mendapatkan didikan, pengajaran. Ya. Kehidupan yang mengalami didikan, pengajaran, dengan sendirinya dia bukan kehidupan yang menggembala, yang tidak ada penggembalaan. Itu juga tidak benar, ya. Seseorang melayani tapi hidupnya menggembala, tidak ada penggembalaan. Dia harus ada dalam penggembalaan. Sebab firman Tuhan yang lain mengatakan, seorang pelayan tidak mungkin dia bertuankan 2 tuan. Apalagi lebih. Kalau mengembarakan berarti lebih tuannya. Firman Tuhan, 2 tuan aja nggak mungkin seorang pelayan. Apalagi kalau mengembarakan berarti tuannya banyak. Nggak mungkin. Kita baca, ya, Lukas pasal 16 tadi, ayat yang ke-13. Ini dikatakan di ayatnya, di dalam perikopnya, setia dalam perkara yang kecil. Ya, 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tidak mungkin mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi jelas sebagai seorang pelayan, ya, dia harus ada di dalam penggembalaan. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri, dia senantiasa berada di mana Tuhan berada, mengikut Tuhan berada. Karena dengan demikian dia menerima pengajaran, dia menerima didikan yang benar. Matius pasal yang ke-13
Matius pasal yang ke-13 ayat ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah pada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ya, itu istimewanya bagi seorang pelayan, bagi seorang yang dekat dengan Tuhan. Dia menerima pembukaan firman. Kepada orang lain, Tuhan katakan sebagai perumpamaan. Tetapi kepada murid-muridnya, Tuhan katakan, murid-muridnya kepada murid, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Artinya apa? Orang yang dekat dengan Tuhan, yang ada dalam pengembalaan, dia menerima pembukaan firman. Menerima didikan, ajaran dari firman. Lukas pasal yang ke-22. Ayat ke-39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Iya, makasih. Murid-muridnya juga mengikuti. Artinya apa? Di mana Tuhan berada, Tuhannya berada, di situ pun pelayan berada. Sebaliknya, secepat murid itu meninggalkan Tuhan Yesus, setan sudah langsung siap untuk menerkam. Ya, kita sudah tahu semua. Contohnya Yudas. Ya. Matius pasal yang ke-26 ayat 14 tadi kita baca. Matius ayat yang 26 ayat yang ke-14 dan 15. Matius 26, ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Itu Yudas. Secepat dia meninggalkan, setan sudah siap. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ya. Ya. Jika meninggalkan Tuhan Yesus, maka setan sudah siap menerima. Ya. Padahal sebenarnya Tuhan beri kesempatan untuk menjadi pelayan, untuk melayani Dia, untuk menjadi hamba. Tuhan berikan kesempatan itu aja sudah merupakan kemurahan. Kenapa kemurahan itu tidak dihargai malah ditinggalkan? Oleh karena itu, saudaraku, mari kita tingkatkan panggilan kita, ya. Bukan hanya sampai panggilan, tapi kemudian sampai dipilih. Karena dengan demikian ada janji pelindungan yang kuat. Ya. Kita sudah mendapat kemurahan melayani, kita tingkatkan kesetiaan kita. Supaya pada saatnya kita menjadi bagian kehidupan yang dipilih, bukan hanya dipanggil. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yang dipilih itu siapa? Yang setia. Karena dengan demikian ada janji pelindungan. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu Orang-orang pilihan. Ya, terus? Akan dipersingkat. Waktu itu akan dipersingkat. Orang-orang pilihan. Ya. Bukan hanya orang-orang yang dipanggil, tapi orang-orang yang pilihan. Itu yang akan mendapat janji pelindungan yang kuat dari Tuhan. Mereka yang beribadah, setia beribadah, mereka yang setia dengan melayani dalam tahbisan pelayanannya,
Dan mereka yang menyembah itu yang akan mendapat pelindungan dari masa antikristus. Dengan menerima pengajaran dan didikan, maka kehidupan rohani itu makin meningkat dan makin meningkat. Demikian pula pelayanan yang mengalami didikan, dia juga akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak tuannya, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebaliknya, kehidupan yang melayani tetapi tidak ditandai dengan dengar-dengaran itu sangat berisiko. Ya, melayani asal melayani itu berisiko. Karena dia tidak akan mendapat apa-apa. Bahkan suatu saat Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Betapa fatalnya ya. Kehidupan yang menyerahkan diri, mempersembahkan diri sebagai ucapan terima kasih, itu kemudian dipakai Tuhan menjadi senjata kebenaran. Karena dipakai menjadi senjata kebenaran, maka otomatis kehidupan itu juga harus ditandai dengan hidup benar. Hidup dibaharui, bahkan mengejar kebenaran. Karena itu yang menjadi sasaran dari kerajaan surga. Pelayanan kepada Tuhan Yesus menuntut kebenaran. Roma pasal yang ke-14. Roma pasal yang ke-14. Ayat yang Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-17. Ya, ayat ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Terus? Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Dihormati. Terus? Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Sudah cukup ya, makasih. Dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku, jadi tidak benar, ya, kalau dalam pelayanan Tuhan itu tidak ada perdamaian. Tadi kita di awal sudah dengarkan, pakaian bagi seorang pelayan itu adalah pengampunan. Tidak mungkin ada perdamaian kalau tidak ada pengampunan. Jika tidak ada perdamaian atau tidak ada pengampunan, tidak mungkin ada perdamaian. Jadi pelayanan itu juga tadi seperti dikatakan, dia harus mendatangkan damai sejahtera. Ya. Juga tadi dikatakan saling membangun. Anggota tubuh mempunyai fungsi masing-masing. Dengan ada rasa saling membangun, maka semua anggota tubuh akan dihormati. Itu sebenarnya sasaran akhir, ya, dari melayani pekerjaan Tuhan, ambil bagian. Semua mendapatkan penghormatan dari Bapa. Bukan kemuliaan diri sendiri, bukan kemuliaan pribadi. Ayat terakhir kita baca 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 mulai. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ya. Terus lanjut. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ya. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Iya.
Terus? Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, Jangan terjadi perpecahan. Terus? tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ya, saling memperhatikan, saling membangun. Terus? Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita semua anggota tubuh Kristus. Semua mendapat penghormatan yang sama dari Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak perlu saling meninggikan diri, saling menonjolkan diri sebagai sesama anggota tubuh Kristus, sebagai sesama anggota pelayan. Jadi jelas ya, kehidupan yang sudah ditebus itu ada bagian dalam pelayanan, ada bagian melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi pelayanannya benar, itu juga pelayanan yang berpakaian imam. Ya, tadi sudah dikatakan pakaian kerendahan hati, pakaian kesucian, pakaian pengampunan bahkan pengampunan terbatas. Ya, supaya apa? Supaya semua mendapatkan penghormatan dari Bapa. Tidak usah harus menampilkan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan. Saya undang pelayanan perjamuan untuk maju ke depan. Kita menyanyikan sebuah pujian dari buku nyanyian Pesalo nomor 128. 128 dari buku nyanyian Pesalo. Apa
untuk kami mengucap syukur untuk kemurahan yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Banyak kekurangan kami Tuhan. Tapi Engkau kasih-Mu yang begitu besar, karunia-Mu yang begitu besar Tuhan, menaruh kemurahan kepada kami untuk memakai setiap kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, perlengkapi kami senantiasa Tuhan, dengan kelimpahan firman-Mu, bahkan proses penyucian yang Kau kerjakan senantiasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami menyediakan diri untuk senantiasa menjadi bagian dalam pelayanan pekerjaan, untuk mempermuliakan nama-Mu senantiasa dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, untuk kasih-Mu yang melimpah, bahkan Tuhan kuasa korban-Mu yang mengangkat setiap kehidupan kami. Engkau dipuji, Engkau diagungkan dan dipermuliakan senantiasa. Tuhan, kami meninggikan korban-Mu. Sebabnya Tuhan, mari Tuhan layakkan diri kami Tuhan, pribadi kami masing-masing, untuk menerima kuasa korban-Mu, tubuh dan darah-Mu yang sebentar kami akan nikmati. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sementara perjamuan dijalankan, kita nyanyikan pujian ini. 128. Mengapa kau memilih? Mengapa kau memilihku?
kita untuk Tuhan berkemurahan pada kita. Kerinduan kita untuk mentaati firman-Nya dan berjalan senantiasa bersama dengan Dia setiap hari. Kita akan nikmati tubuh dan darah Kristus. Terlebih dahulu kita akan dengarkan pembacaan firman Tuhan. Kita angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama tubuh Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama darah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mohon Pendeta Muda Sunjasmono untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebagai junjungan kami senantiasa menghormati, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, yang pada siang hari ini kami telah menerima berkat-berkat firman-Mu ya Tuhan. Kau senantiasa memperingati kami dalam firman-Mu Tuhan. Bagaimana bagi kami yang sudah menjadi imam Tuhan, melayani pekerjaan-Mu senantiasa Tuhan. Penuhkan kami Tuhan dengan pengertian yang harus kami lakukan, supaya dalam pelayanan kami kepada Engkau Tuhan tidak berkurang Tuhan, malah berlebih-lebih untuk dapat kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bimbing kami senantiasa Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan, selalu berkenan kepada Engkau Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Jika kami kurang melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu, saudara kami Pendeta Muda Eko Marentoro, untuk lebih melayani kepada Engkau sebagai penyampaian Injil-Mu ya Tuhan. Untuk kami sekalian Tuhan yang senantiasa membutuhkan peningkatan rohani kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih menjauhkan kami dari segala yang tidak kami inginkan. Biarlah kasih-Mu senantiasa melindungi kami, menyertai kami sampai Engkau datang kembali. Maranatha. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama berdiri, kita tutup dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa orang beriman, Allah Bapa yang bertata di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap Tuhan
memohon belas kasih-Mu Tuhan. Ampuni dan ampuni kami Tuhan. Kasihani kami, tolong kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sabda agung firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon juga Tuhan untuk kesehatan anak-anak kami Tuhan, diantaranya adalah Hana, Nita, dan Matius Tuhan. Tolong jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka menjadi sehat dan sembuh Tuhan, supaya kuasa nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu ini Tuhan. Kami memang kecil Tuhan, kami sedikit Tuhan. Kami berusaha dengan daya Tuhan, dengan semangat kami Tuhan, yang Engkau kukuhkan di dalam diri kami, di dalam iman kami, di dalam kuasa kebenaran Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tetap semangat Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu dipuji dan dipermuliakan dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Juga umat-Mu ini Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang masing-masing ke rumah kami masing-masing Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk para lansia Tuhan, oma-oma Tuhan, ibu-ibu kami ini Tuhan. Kami tidak bisa menemani mereka sampai ke rumah Tuhan, tapi kasih setia-Mu Tuhan, kuasa nama-Mu dipermuliakan dengan kesetiaan-Mu menyertai mereka semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, orang tua kami ini Tuhan, dapat damai sejahtera dan sukacita selalu di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dipermuliakan. Saudara-saudara kekasih, di dalam kuasa nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah di dalam kuasa damai sejahtera dan sukacita. Haleluya, 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 amin.